Pemilu 2019 benar-benar menjadi panggung yang panas bagi dunia politik Indonesia. Terbelahnya masyarakat menjadi dua kelompok, yakni kelompok nasionalis dan kelompok agamis, bahkan hingga memiliki sebutan untuk masing-masing kubu. Tahun-tahun tersebut merupakan tahun yang syarat dengan politik identitas. Dan tahukah kamu apa itu politik identitas dan apakah sudah sejak zaman dulu politik identitas terjadi? Menurut Profesor Dr. R. Siti Zuhro, politik identitas merupakan hal yang lumrah terjadi demi menggait calon pemilih dan sah secara hukum. Melihat sejarahnya, pada pemilu 1955, banyak partai yang lahir dengan mengedepankan identitas agama, seperti Partai Masyumi dan Partai Katolik. Lalu pada 73, terjadi fusi atau campuran partai politik. Partai-partai Islam yang sebelumnya menghiasi dunia perpolitikan melebur menjadi satu partai saja, yakni P3 atau Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian masuknya era reformasi yang dipimpin Presiden B.J. Habibie dengan keputusannya mencabut aturan sistem 3 partai dan pencabutan Undang-Undang Ormas 1985 yang setiap organisasi di Indonesia menerapkan asas Pancasila. Politisasi agama menjadi strategi meraup suara pada setiap hajatan pemilihan umum atau legislatif. Politik identitas memang sah secara hukum jika tidak dilakukan secara berlebihan dan menyudutkan identitas lain. Di Indonesia, masyarakat yang multikultural sejatinya kebinekaan adalah identitas bangsa. Selama masih dalam NKRI dengan cara-cara yang konstitusional, semua identitas wajib diperlakukan adil dan sudah sebaiknya politik identitas itu sesuai dengan kadarnya. Agar politik identitas sesuai dengan porsinya, maka jawabannya adalah politik kebangsaan. Politik kebangsaan merupakan sikap moderatisme di tengah perbedaan pandangan maupun gerakan politik. Politik kebangsaan yang berorientasi pada penegakan konsensus atau kesepakatan bersama, seperti yang diucapkan Presiden keempat RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 1989, bahwa antara agama dan negara harus terjalin secara proporsional. Perpaduan keduanya didasari oleh landasan hukum Islam yang tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin juga menyampaikan untuk menjaga 4 kesepakatan nasional yang telah ditetapkan para pendiri bangsa sebagai dasar kebangsaan dan kenegaraan Indonesia yang disebut 4 bingkai kerukunan nasional. Pertama adalah bingkai politis, yaitu komitmen terhadap Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kedua, bingkai yuridis, yaitu kepatuhan terhadap aturan yang ada, karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Ketiga, bingkai sosiologis, yaitu nilai-nilai budaya lokal telah turun-temurun menjadi perekat kebersamaan. Dan keempat, bingkai teologis, yaitu pemahaman dan pengajaran keagamaan yang moderat atau berkecenderungan ke jalan tengah. Politik kebangsaan membuat semua kembali kepada cita-cita bangsa yang lebih besar, menjadikan rakyat sebagai pemilik negara, dan menjadikan politik sebagai alat yang dirancang untuk mencapai kepentingan yang utuh. Jangan lupa like, save, dan share video ini.